Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Animah dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali di Animah TV yang dikelola langsung oleh rekan-rekan tim DKM Animah. Sore ini hari ketiga, insya Allah kita hampir menjalankan puasa Ramadan kita hari ketiga. Mudah-mudahan ke depan sampai menjelang Idul Fitri semua kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita sehingga kita mendapat pahala yang berlimpah di bulan ini. Kami dari DKM Animah senantiasa menghadirkan kajian-kajian maupun informasi-informasi yang sifatnya positif, membangun khususnya kepada jemaah Animah maupun untuk umat muslim dan dimanapun berada. Jadi mulai hari ini kami meluncurkan juga ada hal baru di masjid ini, yaitu sedekah infak drive-thru. Jadi bagi jamaah yang berkeinginan berinfak bersedekah, mulai sore ini di Masjid Animah, seperti di awal acara tadi kami telah menyediakan drive-thru. Jadi beberapa mungkin dari jemaah kita merasa lebih afdol kalau berinfak bersedekah langsung ke masjid. Tapi karena kondisi sekarang ini, pandemik ini, kegiatan ibadah memang kita anjurkan kepada jemaah untuk beribadah di rumah. Tapi memang kalau kita perhatikan ada beberapa jemaah kita yang kangen sama masjid, silakan yang ingin mampir, ingin berinfak, ingin bersedekah di pelataran masjid, setelah kami sediakan infak sedekah drive-thru. Jadi ini untuk memudahkan kita semua. Karena tetap kesempatan di bulan baik ini kita sama-sama melakukan sebanyak mungkin berinfak bersedekah, terutama untuk kemakmuran masjid kita bersama. Dan sore hari ini dalam acara bincang-bincang Ramadan ini, alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Sadokomat, dari yang ada di sini hadir di sekretariat, Ibu Sinta dan Bu Ai. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ke depan kurang lebih nanti menjelang berbuka kita coba berbincang-bincang hal positif, berbagai hal, terutama informasi-informasi tentang Sadokomat yang sudah berdiri mungkin hampir 2 tahun Bu ya. Mungkin kita awali dengan kita berbincang-bincang dengan Bu Sinta sebagai ketua Sadokomat ya, koperasi, dan Bu Ai sebagai di product development-nya. Untuk pertama kali Bu, ini Sadako ini pertama kali itu kapan berdiri Bu, dan apa yang mendasari kenapa ini jemaah kita akhirnya membuat koperasi seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kalau ditanya kenapa Sedekah ini bisa berdiri, gitu ya. Jadi bermula dari waktu itu mulai bangkitnya semangat ekonomi umat ya, di mana giroh untuk kebangkitan ekonomi umat itu sudah mulai digaungkan di berbagai kota ya. Dan kita ingin ikut serta di dalamnya, meskipun dalam lingkup yang kecil. Kami teman-teman di Citra Grand waktu itu sepakat untuk membuat suatu wadah ya. Dan dibuatlah itu bentuknya koperasi yang memang isinya adalah komunitas dari warga Muslim Citra Grand ya. Jadi secara bentuknya ini adalah koperasi, berarti punya keanggotaan Bu ya? Betul. Sampai sekarang ada berapa Bu anggotanya Bu? Anggota sampai saat ini alhamdulillah sudah 287 dan masih ada beberapa yang mau masuk, dan kita harapkan juga memang kita terbuka ya sifatnya koperasi ini
anggotanya makin banyak, makin baik. Target kita 750 anggota. Soal Bu. Jadi memang dari awal berdiri sampai sekarang memang ada pertumbuhan anggota Bu? Ada? Iya, alhamdulillah. Ya. Dan memang kita mengajak kepada umat Islam khususnya di wilayah Sidragar ini untuk bisa ikut sebagai anggota dan akhirnya lebih memajukan Bu ya. Iya, betul. Sadako ini ya. Ya, karena makin banyak anggota, makin banyak yang aktif. Konsep daripada koperasi itu kan memang milik kita bersama ya, sama-sama semua anggota punya hak yang sama. Anggota-anggota yang aktif bisa menjadi pengurus, bisa menjadi kontribusi juga baik sebagai pembeli maupun sebagai supplier mitra yang kita namakan. Layaknya suatu badan usaha Bu ya, suatu organisasi itu punya visi misi pastinya. Iya. Kalau menurut Ibu apa sebetulnya visi misi dari keberadaan Sadako ini Bu? Ya baik, mungkin bisa dilihat ya terpampang di sini ya secara garis besar. Visi dari Koperasi Wirausaha Maju Bersama ini ingin menjadikan sebagai pilar pembangunan umat. Jadi namanya pilar tentu itu tidak satu ya. Pilar dari suatu bangunan itu banyak. Dan kita ingin menjadi salah satu pilar dari pembangunan ekonomi itu. Dan tiang-tiang pilar-pilar yang saling mengokohkan ini insya Allah akan menjadikan bangunan yang kuat dalam pembangunan ekonomi umat itu visinya. Ya, apalagi punya anggota dan cukup banyak dan sebetulnya dari sisi anggota ini masih berpotensi untuk lebih banyak ya, ya karena keberadaan warga Muslim di Sidragar ini saya rasa kan terus berkembang, terus tumbuh dan bahkan mungkin selain Sidragar juga ada Bu anggota dari selain dari warga Sidragar ada juga. Saat ini masih kita batasi ya khusus area karena kita menginginkan memang salah satu juga pelayanan bagi warga. Jadi maksimal tuh hanya sekitar 5 kilo maksimal dari Sidragar ya. Untuk kedepannya tentu dalam hal pengembangan outlet dan sebagainya tentu kita pun akan makin mengembangkan visinya ya. Tadi Ibu bicara bentuknya koperasi, berarti secara legal, secara badan hukum memang ini ada suatu lembaga badan usahanya Bu ya? Iya, lembaga usahanya bentuk koperasi yang sudah memang mendapat legalitas ya dari ya. Di bawah Departemen Koperasi harusnya Bu ya? Betul. Dan keanggotaan juga sudah lengkap ya kepengurusan untuk koperasi ini ya? Iya, alhamdulillah sudah. Ini untuk pengurusan ini memang oleh ibu-ibu ya sebagian besar Bu ya saya lihat. Iya, iya. Meskipun sebenarnya di kepengurusan itu ada juga bapak-bapak dan kita harapkan nanti sih bersinergi ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya karena ini sifatnya terbuka, kita sangat welcome untuk semua karena makin banyak kita akan makin kuat gitu ya. Iya, untuk lokasi sepertinya kan di depan Bu ya di City Block ya. Iya. Jadi kalau saya lihat kita perhatikan selama ini secara lokasi Sadako Mart ini mempunyai tempat yang strategis dan itu tidak terlepas dari persaingan akhirnya Bu ya. Iya. Seperti kita ketahui di Sidragar ini sudah terlebih dahulu muncul retail-retail yang relatif besar yang lama gitu. Bagaimana Ibu sebagai ketua mensikapi atau membuat strategi agar Sadako ini tetap survive bisa bersaing di antara mereka ini Bu? Iya, tentu kita bermain di antara mereka yang sudah kuat ya, baik secara jaringan, secara kualitas size ekonominya juga jauh dibanding kita yang memang baru muncul. Sehingga strategi yang kita lakukan adalah kita mengambil segmen uniknya, segmen niche market gitu ya. Jadi kita tidak mungkin bisa melayani semua, tetapi kita hanya mengambil cerukan-cerukan yang khusus ya. Dan itu kita prioritaskan untuk members khususnya ya, meskipun kita terbuka untuk umum. Saat ini memang kalau kita lihat customer yang datang itu masih seimbang antara members dengan customer yang organik. Mengingat mungkin lokasi kita yang cukup strategis ya, seperti itu. Jadi artinya keberadaan Sadako ini melengkapi dari outlet-outlet mart yang ada, memiliki keunikan dari sisi produk yang tidak dimiliki oleh outlet yang lain. Ya. Salah satu keunikannya adalah produk UMKM. Di mana karena kita itu pengelolaannya secara mandiri bukan franchise gitu ya, sehingga memungkinkan untuk pengembangan produk yang sangat beragam. Kita agility, kita sangat fleksibel, lentur ya, sehingga boleh dibilang dalam kondisi saat ini yang pandemi pun justru omset kita melejit ya. Malah kondisi sekarang omset naik 3 kali lipat. Iya, alhamdulillah sudah 3 bulan ini tren kenaikannya luar biasa ya. Karena fleksibilitas yang memungkinkan untuk Sadako ya, kita bisa menyediakan APD, kita bisa menyediakan makanan, buah-buahan, sayuran, apapun bisa gitu ya. Apalagi ibu-ibu biasanya punya value, punya pemikiran yang dalam hal kebutuhan rumah tangga pastinya lebih cepat,
memahami apa yang bisa disajikan di ini. Mungkin saya kedua Bu. Kalau saya lihat retail seperti ini kan tidak lepas dari produk Bu. Produk-produk yang memang diunggulkan gitu. Kalau sekarang ini ada berapa item produk Bu yang sudah terdisplay lah di Sadako sekarang? Ya, jadi di Sadako itu ada 3 besar ya. Yang pertama ada barang dari Hydro, yang kedua ada barang. Jadi Bang, Hydro itu vendor utamanya ya? Iya, DC, distributor centernya. Nah, karena awalnya memang kerjasamanya sama Hydro ya. Iya. Jadi ada barang yang disuplai oleh Hydro, kemudian ada barang-barang favorit yang memang dibutuhkan oleh anggota, itu disuplai oleh UKM reguler, itu diurus oleh pengurus sendiri. Kemudian ada yang ketiga yang namanya UKM Mitra. UKM Mitra itu adalah member-member kita yang ikut mengisi barang. Jadi untuk item itu ada sekitar 3.000 item ya yang tersedia di Sadako, dan insya Allah terus kita penuhin sesuai dengan ini ya, kebutuhan dari pelanggan kita. Jadi terutama kekuatan di Sadako ini adalah kita komunitas member yang memang loyal kepada Sadako, seperti itu. Jadi bedanya kita dengan retail-retail yang lain, kita punya member tetap yang kita dengarkan keinginannya. Minimal anggota yang 200-an itu Bu ya? Ya, minimal yang 287 orang itu kita punya WA grupnya, di mana kita selalu menginformasikan produk-produk kita untuk bisa dibelanja oleh pelanggan kita, member kita. Selain itu juga karena lokasi kita strategis, ada juga non anggota yang silahkan belanja di Sadako ini. Karena lokasi memang strategis di jalan utama di pintu masuk Citragen, saya rasa sangat memungkinkan sekali kalau kita bisa meraup pasar umum ya harusnya ya. Karena di situ juga lalu lintas juga ramai karena pintu masuk Citragen, dan karena dekat sekali dengan jalan alternatif, jalan terbesar di Cibubur ini di lingkungan kita. Tapi memang itu tidak terlepas dari tadi Bu, persaingan tadi Bu ya, selain produk mungkin. Saya balik lagi ke persaingan. Bagaimana memposisikan Sadako ini terhadap yang sudah ada sebelumnya, misalnya ada si merah, ada si biru, dan mungkin di sekelilingnya kalau mengingat kita bicara makanan sudah ada penjual-penjual tradisional yang ada di situ. Nah, dan sebetulnya satu lagi, kalau saya lihat anggota Sadako ini beberapa kan memang sebelumnya punya usaha kecil-kecilan, rumah tangga. Bagaimana Ibu mengajak mereka untuk bersatu agar menjadi sesuatu kekuatan yang besar gitu, yang ekonomis akhirnya. Ya, baik. Itu merupakan salah satu peluang ya, potensi kekuatan yang dimiliki oleh Sadako dengan banyaknya anggota yang dari awal sudah memulai cikal bakal pengusaha ya. Ada juga memang yang baru gitu ya. Dan kita secara komunitas terus menyemangati, karena mindset kita itu selalu kita share misalnya info-info tentang bagaimana merubah konsumen menjadi produsen ya. Jadi belanjalah ke tetangga, belanjalah ke teman, itu yang ingin kita tularkan ya. Jadi komunitas ini inginnya bukan hanya berkumpul tapi berdaya guna, saling melengkapi ya. Mungkin ibu ini bisa masak apa, ibu ini punya apa. Nah kalau bisa dari komunitas kecil, karena itu merupakan salah satu kekuatan ya dibanding kita dengan outlet yang lain. Nah mengenai keragaman produk, nah kita tidak mengambil segmen itu karena nggak mungkin dengan outlet yang terbatas, lokasinya pun kecil tempat kita ya, tidak mungkin bisa menyaingi ya pesaing-pesaing kita dalam kelengkapan produk. Yang bisa kita lakukan, kita bisa memberikan suatu survei apa kebutuhan terbesar atau terbanyak dari customer kita. Itulah yang kita sediakan ya. Contoh sembako. Kalau sembako kan rata-rata hampir sama ya, tidak ada yang terlalu fanatik dalam suatu brand misalnya ya. Itu yang bisa kita ambil ya. Tentu kita tidak bisa melayani semua, tapi kita ambil hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah kalau saya perhatikan begini Bu, jadi produk-produk Sadako ini memang sangat bervariasi ya tadi akhirnya, sesuai kebutuhan saat ini. Misalnya kalau saya lihat sekarang di masa COVID ini, produk-produk yang dijual di Sadako tiba-tiba berubah misalnya kan. Misalnya kemarin hand sanitizer, hand soap, terus masker itu saya rasa
di tempat lain kesulitan pengadaan ini, alhamdulillah di Sadaqah tersedia Iya. gitu. Terus saya perhatikan juga misalnya menjelang Ramadan ini, atau misalnya ada masa-masa pembuatan bantuan misalnya paket-paket sembako. Saya rasa itu bagaimana Ibu mengajak anggota sebagai selain sebagai customer juga sebagai, karena Ibu kan sebetulnya kalau perhatikan keanggotaan ini teman-teman yang mengurus ini, memanage semua ini adalah Bu? Masih relawan atau gimana sifatnya, berbayar? Ya, enggak, semuanya kita relawan ya. Jadi semangat bersama-sama ya, betul. Semuanya semangat berkontribusi, tidak mendapat apapun. Istilahnya kita benar-benar berjamaah ya. Dan alhamdulillah sekali kita memiliki komunitas teamwork yang solid ya, baik dari pengurus maupun anggota. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena kita tidak memiliki staff, manajer ataupun profesional yang bisa mengelola itu. Jadi betul-betul ibu-ibu ini sama-sama yang alhamdulillah semuanya bisa bersinergi. Kita sering secara rutin melakukan rapat ya, strategi-strategi apa yang akan kita lakukan ya. Dan ya karena mungkin organisasi kita kecil, terus juga kita paham bahwa di masa disruption seperti ini agility itu sangat diperlukan, sehingga kita sangat mudah untuk membuat keputusan-keputusan. Saat ini kita akan saat ini kita bikin bazar. Ada yang kebakaran, langsung kita bikin donasi untuk kebakaran ya. Jadi langsung saja, dan ya, alhamdulillah responnya para anggota itu sangat support ya untuk yang sifatnya dari anggota untuk anggota Bu ya. Betul. Makanya saya sering perhatikan tiba-tiba Sadaqah mengeluarkan paket misalnya. Saya tanya, betul istri saya juga anggota Bu dan ikut ngurus betul. Ini dari ibu-ibu Sadaqah katanya untuk delivery kemana? Paling kita dari masjid saling support bagaimana deliverynya, mungkin sebagian kadang-kadang dari RT Bu ya. RT di sini memesan kebutuhan misalnya paket sembako atau bantuan lewat koperasi seperti ini. Nah, ini mungkin salah satu produk ya dari Sadaqah ya, ada paket ini paket sembako ya. Ini gimana Bu? Untuk siapa sebetulnya? Marketnya untuk siapa nih? Target marketnya untuk siapa Bu? Jadi seperti terlihat produknya pun memang produk sembako yang dibutuhkan ya, dan sifatnya paketnya pun murah. Jadi ini banyak sekali alhamdulillah yang pesan untuk memang donasi ya, untuk bisa dibagikan. Kemarin kita ada dapat 100 paket ya, ada yang 125, itu biasanya ada untuk sekolah dibagikan kemana gitu ya. Ada yang 40, ada yang 200, pokoknya banyak sekali. Ya termasuk mungkin untuk yang para pekerja yang di sekitar Citra Grand juga ya, mendapatkan juga dengan pemesanan ke Sadaqah. Jadi marketingnya anggota sendiri Bu ya? Iya. Jadi anggota mengajak mungkin keluarganya, saudaranya, lingkungannya untuk bagaimana memesan sesuatu produk lewat Sadaqah gitu Bu ya? Ya, jadi kita ingin dari prosesnya itu, istilahnya dari mulai inputnya, prosesnya di Sadaqah. Inputnya kan donasi ya, prosesnya di Sadaqah pun sifatnya adalah juga ya insya Allah ini berbasis syariah, dan outputnya pun kita salurkan untuk donasi juga. Jadi kita ingin dari input, proses, dan outputnya itu juga melalui jalur yang ini gitu. Jadi kalau saya simpulkan ini Bu, yang didapatkan dari kepengurusan ini, anggota ini adalah kebahagiaan Bu ya pastinya Bu ya. Karena sesuatu dilakukan dengan niat ibadah, mudah-mudahan semua yang dihasilkan ini bisa paling secara bisnis, secara usaha tetap survive, tetap berkembang, dan nilai dari apa yang dilakukan sesuatu yang baik tentunya Bu ya. Untuk mendukung ini semua Bu, pastinya kan ada staff mungkin ya di sana. Sekarang ada berapa orang Bu? Ada 4 ya. Kerja kita ada 4, ada delivery juga ya, bisa sudah delivery sekarang? Sudah delivery setiap hari ya, dan alhamdulillah sejak ada delivery omset kita pun naik ya. Itu melayani wilayah Citra Grand Bu ya? Wilayah Citra Grand dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kalau sekarang dari jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau ini Bu, bukanya jam berapa Bu? Buka outlet ini? Tokonya lah, buka jam berapa? Iya, kalau hari-hari biasanya jam 7 udah buka kita ya, betul, tutup jam 10. Tetapi jadi sekarang teman-teman yang berangkat kerja mau mampir beli minuman sarapan silakan Bu ya. Iya, udah ada roti dan sebagainya ya. Tapi masa pandemi ini dan juga masa Ramadan kita sesuaikan ya waktunya, bukanya hanya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Alhamdulillah, jadi kalau saya lihat perkembangan dari Sadaqah ini dari hari ke hari, 2 tahun Bu ya, 2 tahun. Nah, kalau kita bicara masa 2 tahun ini, yang pastikan itu tidak terlepas dari kondisi keuangan ya Bu.
karena ini basicnya kan bisnis, usaha retail, penjualan. Kalau Ibu perhatikan gimana pertumbuhan cash flow-nya Bu secara keuangan gitu misalnya? Iya, seperti lazimnya usaha yang baru ya. Usaha yang baru tentu saja memerlukan waktu, durasi untuk bisa break even ya, untuk bisa break even point. Begitupun dengan Sodako. Sodako memiliki suatu biaya yang cukup besar, terutama untuk tempat ya, mengingat tempat yang sangat strategis dan sangat baik di lingkungan Citra Grand. Nah itulah salah satu tantangan kita, bagaimana meng-create profit yang untuk bisa menutup biaya-biaya itu ya. Alhamdulillah di tahun kedua ini dengan tren yang terus positif, dan kami pun tentu saja tantangan pasti ada ya, bahkan mungkin juga cukup besar, tetapi dengan keyakinan, teamwork yang baik dari pengurus dan juga loyalitas dari anggota, Sodako ini bisa eksis dan berkembang gitu ya. Untuk mengenai prospek kedepannya tadi untuk dari hal cash flow, kita mengatur bagaimana dana yang ada ini bisa menghasilkan profit yang baik gitu ya. Dan satu tantangan lagi bahwa saat ini sebetulnya kita masih membuka kesempatan untuk penguatan modal. Artinya membutuhkan keanggotaan baru ya. Mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya Sodako ini, semakin banyak anggota yang tertarik untuk menjadi calon anggota ya. Bu, kita bicara keanggotaan Bu ya. Lazimnya di Badan Usaha Koperasi itu kan ada iuran wajib, iuran sukarela. Nah, untuk awal dulu itu berapa Bu untuk menjadi anggota? Mungkin nanti ke depan ini warga mungkin yang belum tahu misalnya bisa kalau ingin menjadi anggota, berapa yang mereka harus ikut sumbangan iuran tersebut, iuran wajib tersebut misalnya? Ya, jadi ada 3 kan ya unsur untuk keanggotaan di suatu koperasi itu, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ya. Ini totalnya sekitar 1 juta. Ya. Cuma 1 juta? Hanya 1 juta, di mana kita pun mengupayakan simpanan wajib yang harusnya setiap bulan dicicil kan ada ya kewajibannya, itu kita bayarkan di depan. Ya, di depan. Jadi simpanan pokok, simpanan wajib sebenarnya hanya 1 juta. Nah itulah modal itu yang diputar untuk inflasi tempat, modal kerja dan sebagainya. Perputaran usaha Bu ya? Iya betul. Jadi kalau kita perhatikan uang 1 juta bisa menjadi anggota koperasi Sadako Mart ya? Betul, sangat ringan. Dan sekarang ke depan sangat memungkinkan sekali orang baru untuk masuki Bu ya, sebagai anggota. Silakan, sangat welcome. Ditunggu juga ide-idenya, mungkin warga Citra Grand khususnya ibu-ibu ini selain nanti bisa aktif di koperasi, yang pasti akan mendapat teman-teman solehah gitu ya. Kalau kita perhatikan komunitas ini adalah komunitas ibu-ibu yang basicnya dari Masjid Anima Bu ya. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan akan mengajak segenap lapisan warga Muslim atau non Muslim juga bisa Bu, untuk anggota ini. Keanggotaan bisa. Sampai sekarang bisa aja open ya, kita ya. terbuka. Jadi mungkin Sadako tetap mengajak warga Citra Grand khususnya Bu ya, untuk berpartisipasi menjadi keanggotaan di Sadako, yang juga pastinya kalau saya perhatikan bisa menjadi itu pergaulan sosial yang baik untuk lingkungan sini. Mungkin di layar kita tampilkan. Oh ini Bu, ini salah satu produk Bu ya, produk yang ada di Sadako ya. Ini kita bisa jelasin ya. Jadi selama bulan Ramadan ini kita membuat ada produk catering untuk yang warga di Sodako sendiri maupun yang di Citra Grand, dimana dengan 65.000 itu kita berikan 4 porsi ya, itu yang bisa dipesan ke Sodako. Kita buka selama Ramadan. Kemudian yang kedua kita buka juga untuk program sedekah ya. Jadi warga yang ingin memberikan sedekah iftar pada bulan Ramadan ini dengan 20.000 satu box ya, itu bisa melalui Sodako. Mau pesen berapa box, nanti selama Ramadan ini kita adakan program itu. Kalau iftar tadi distribusinya di mana Bu? Distribusinya? Jadi distribusinya ada 2 ya. Yang pertama kepada jamaah Masjid An-Nikmah. Kemudian kita di depan Sodako Mart juga kita membuka ini ya, tempat stand untuk menyalurkan sedekah yang
dititipkan oleh warga atau anggota dari Sodako. Jadi setiap hari jam 17, setiap jam 17 atau jam 5 sore, warga yang membutuhkan, terutama warga sekitar ya, apakah itu abang ojek online, petugas kebersihan, security, atau kaum duafa yang membutuhkan, silakan. Tersedia paling sedikit 200 box, kadang bisa tercapai 300 box nasi box untuk berbuka. Jadi di Ramadan ini kegiatan Sadako ini bersinergi dengan panitiaan Ramadan Masjid Al-Hikmah ya. Jadi memang di Ramadan ini dari Masjid Al-Hikmah panitia Ramadan menyediakan iftar sebanyak kurang lebih 200 sampai 250 box per hari yang kita distribusikan di depan Sadako, Bu. Betul. Dan kelihatannya Sadako juga ikut berpartisipasi untuk sering menambahkan secara jumlah ya, bahkan kadang-kadang sampai 320, 350 Bu ya. Mudah-mudahan dengan sinergi ini ke depan sampai menjelang Idul Fitri nanti, program ini tadi barusan ditampilkan kegiatan masjid Al-Hikmah ini di Sadako ini barusan posisi sekarang ini. Jadi kita sedang membagikan, Bu. Jadi tadi ada 250, 300 box makanan setiap hari untuk iftar teman-teman sahabat-sahabat yang lewat di depan City Walk untuk berbuka puasa. Memang kita sengaja tidak lakukan di masjid karena memang kegiatan ibadah kita fokuskan, kita anjurkan ke berjamaah untuk beribadah di rumah. Tapi yang pasti tidak lepas dari itu, kita senantiasa membantu saudara-saudara kita yang di jalanan mungkin ya, yang membutuhkan. Kesempatan kita berbagi, memberi mereka berbuka puasa, dan ini kita kerjasama dengan Sadako secara tempat, secara fasilitas. Mudah-mudahan ini koordinasi semoga ini akan berjalan dengan baik sampai nanti menjelang Idul Fitri. Amin. Ya. Mungkin ada pertanyaan beberapa lagi Bu yang ingin saya diskusikan. Tantangan masalah tantangan. Kalau saya lihat tantangan itu kan ada tantangan internal, eksternal. Tadi mungkin Ibu sekilas masalah tantangan eksternal ya. Nah, tantangan internal itu saya rasa penting juga. Jadi bagaimana memanage ibu-ibu terutama nih kan, mama ini kan biasanya kan ada yang baperan, ada yang karena kalau saya lihat yang aktif di sini sebagian besar ibu-ibu kan. Ada beberapa bapak seperti saya ikut sebetulnya di belakangnya, cuma kita tidak aktif di dalamnya memang. Kan biasanya memberi masukan-masukan kepada pengurus bagaimana agar unit usaha ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk memanage internal masalah kendala internal itu, terutama hubungan antara pengurus, anggota, bagaimana Ibu menyikapi semua ini, Bu? Iya, sangat menarik ya. Yang pertama tentu saja dalam suatu komunitas atau kepengurusan kita harus memiliki visi yang sama dulu, harus memiliki tujuan yang sama dulu. Karena kalau tujuannya sudah sama, tantangan apapun insya Allah bisa dilalui ya. Jadi dalam hal ini tujuan dari komunitas, tujuan dari jamaah itu harus diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Itu yang harus menjadi komitmen dulu ya. Sehingga di sini kalau sudah ada pertentangan kepentingan ya akhirnya yang sifatnya kepentingan pribadi harus dikalahkan oleh kepentingan secara umum ya. Jadi itu harus menjadi nilai yang harus kita acu ya. Tentu saja tidak mudah ya, apalagi ini kita sifatnya sosial, tidak ada dapat sesuatu pun ya, tidak ada reward dan apapun. Rewardnya dari hati Bu ya. Ya betul ya, itu. Jadi justru seninya di situ ya, kita saling tenggang rasa, saling memaafkan, saling bertoleransi. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, tapi juga tidak terlalu sulit karena kami memiliki visi yang sama. Insya Allah alhamdulillah teman-teman tuh luar biasa ya, kita saling menyemangati. Jadi kalau ada yang sudah agak lesu kita kuatkan lagi gitu ya. Mungkin suatu saat kita pun lesu dikuatkan kembali. Kita selalu berteguh, selalu kuatkan niat kita dari awal tuh apa gitu ya. Dan apa yang sudah dimulai itu jangan pernah diakhiri gitu. Jadi ya kalau bisa terus berlanjut. Karena kita yakin memang amal jamaah itu adalah amal yang paling kekal. Ya, kalau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau mau jalannya lama, jalannya kekal, maka jalanlah bersama-sama. Gitu ya, seperti itu. Jadi untuk membina hubungan antar pengurus terutama, ya. Menyatukan visi ya pasti Bu ya. Ya. Secara teori mungkin seperti itu Bu. Cuma prakteknya saya lihat sering juga ibu-ibu ini
pergi ke sesuatu tempat, itu mungkin salah satu cara Bu ya. Oh iya, jadi ada rilah Rilah, ya. ya, ada makan-makan. Itu sebenarnya kalau dari tarbiyah itu salah satu instrumen ya, satu Menyatukan bagian. hati, Bu ya. Harus ya, karena kita biasanya dengan kita rilah jalan itu menyatukan hati ya, kesamaan. Kita bisa tidak selalu melulu bicara tentang ya, seperti itu ya. Bahkan membicarakan masalah kerjaan tentang sedekah di tempat baru Bu, itu mungkin lebih memberi apa ya, suasana baru, pemikiran baru, dan insya Allah ide-ide baru Bu ya. Betul. Ya. Kita waktu itu merapatkannya di kereta api gitu ya, membahasnya di jembatan gitu ya. Saya lihat kemana gitu, kalau daerah Sukabumi atau kemana ya. Iya. Ya memang Bu, jadi membangun komunitas itu memang harus dari hati memang prinsipnya. Jadi pengurus harus punya kreativitas untuk membangun komunitas itu tumbuh dengan baik. Jadi hubungan sosial antara tadi pengurus, anggota itu bisa tetap baik dan akhirnya berdampak kepada apa yang dilakukan bersama-sama. Betul itu ya? Betul. Jadi kekeluargaan itu yang kita bangun, rasanya udah seperti saudara ya. Saya tambahkan barangkali Ya. Sinda Pak Ramdan. Jadi yang aktif ini sekitar 10 orang ya, Pengurus inti, Bu ya? Pengurus inti ya. Yang 10 orang ini ternyata bukan hanya ibu rumah tangga yang di rumah tangga, tapi juga mantan-mantan karyawan. Ya. Pernah sebagai profesional ya? Nah, pernah sebagai profesional, di mana mereka sendiri sangat menguasai bidangnya. Jadi memang artinya pada saat itu berkolaborasi dengan bidangnya masing-masing, dengan niat yang sama tadi ya, dengan niat yang sama memajukan sedekah. Alhamdulillah karena mereka pernah punya basic di profesional, sehingga kalau ada masalah atau hal yang timbul itu juga kita secara kerjanya profesional walaupun kita musyawarah gitu loh. Nah, dipimpin oleh Bu Sinta ya seperti itu. Artinya masing-masing punya tanggung jawab, punya bagiannya sendiri-sendiri yang insya Allah dijalankan secara profesional. Jadi bersinergi lah intinya Bu ya. Iya. Memang kalau kita perhatikan Bu, setiap individu itu pasti punya potensi. Betul, punya kelebihan. Nah, punya kelebihan. Kalau sendiri mungkin nggak akan terlihat secara umum. Jadi memang sebagai suatu organisasi harus bisa mengajak ya, merangkul anggota, pengurus, bagaimana potensi yang ada ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya pastinya ya. Mudah-mudahan nanti ini sedekah terus berkembang. Kalau saya lihat semangatnya luar biasa, ibu-ibu pantang lelah. Apalagi akhir-akhir ini Bu, masa pandemik, masa Ramadan ini kalau saya lihat semakin giat sepertinya. Apalagi saya lihat, saya dapat cerita juga Bu, omset naik. Ternyata itu memberi semangat yang luar biasa ternyata. Mungkin ada masa-masanya omset menurun, ada Bu ya. Jadi ada ya. masa-masa Pada saat itu. kita negatif ada ya namanya usaha ya. Jadi selalu ada fluktuasi, ada saatnya kita namanya usaha ada rugi, ada juga untung ya. Ya, Jadi mungkin memang kita ini menghimbau ya. juga Pak Ramdan lewat Animah ini ya. Anggota-anggota itu kan ada 287 orang ya. Artinya ini adalah berupa koperasi ya, di mana memang milik kita bersama. Jadi keaktifan dari masing-masing anggota itu sangat kami harapkan. Ada yang berperan sebagai pengurus yang memang all out di sana. Ada yang anggota yang kita harapkan sekali anggota ini adalah berbelanja di sedekah. Ya. Target market utamanya berarti sebetulnya anggota ini Bu ya. Ya. Betul, karena Jadi, mereka pemiliknya Pak. Iya. Mereka pemilik. Mereka punya modal di sedekah, mereka besarkanlah sedekah. Bisa kita bayangkan dengan 287 orang belanja 500.000 aja sebulan di sedekah. Itu kekuatan yang sudah luar biasa. Artinya kita juga membuka layanan ya. Kalau memang butuh bulanan rutin A, B, C, D, E barangnya, Produk rumah tangga ya, Bu. produk rumah tangga, apalagi namanya sembako, insya Allah kita akan layanin. Karena memang Sodoko ini kekuatannya komunitas tadi. Jadi bagaimana kita maksimalkan komunitas kita ini. Apalagi kalau kita bandingkan harga pun sebetulnya kompetitif Bu ya. Iya, harga kompetitif kita bisa di Dengan yang ada di pasaran ya. Jadi sebetulnya segenap anggota tidak perlu ragu untuk berbelanja di Sadako. Dari sisi harga yang pasti insya Allah kompetitif. Dari segi produk, ketersediaan produk selalu diupayakan Bu ya untuk terjamin sebetulnya ya. insya Allah. Meskipun tidak semua ya, tetapi yang utama insya Allah ada.
ya pastinya pengurus selalu berpikir untuk selalu lebih baik ya, untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga intinya maupun apapun yang bisa dibutuhkan ya. Kalau saya lihat apapun sebetulnya bisa diadakan, apalagi tadi Bu Ai bilang ada 3 komponen itu ya, dari hidro, dari mana? UKM reguler sama non UKM mitra. Jadi ini kesempatan juga kepada seluruh anggotanya, baik itu yang sudah menjadi anggota maupun nanti calon-calon anggota baru Bu ya, untuk bisa lebih aktif Bu ya, karena ini milik bersama dan bisa menjadi apa ya, kekuatan bersama ya. Kita tunjukkan bahwa umat ini bisa mandiri, bisa juga bisa kuat gitu ya untuk berada di tengah-tengah zaman seperti ini Bu ya. Mungkin terakhir Bu, ke depan Ibu, kalau saya perhatikan memang di awalnya kan Sadako ini lebih ditunjang support dari Hidro ya sebagai DC ya sebagai utama, dan juga UMKM untuk awal-awal mungkin masih sedikit gitu ya. Nah kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan, terutama perkembangan UMKM ini dan peran Hidro sendiri di Sadako Citra Gen ini. Iya, sejalan dengan perkembangan dan ada sesuatu hal yang juga di luar prediksi kita ya. Meskipun kita memang sudah mentargetkan 2-3 tahun untuk kita harus mandiri, tapi rupanya waktu mendorong kita untuk mandiri lebih cepat gitu ya. Dan alhamdulillah dengan kekompakan bersama saat ini boleh dikatakan 90% produk itu sudah bisa kita handle ya. Jadi ketergantungan terhadap Hidro itu hanya 10%. Sehingga kesiapan kita untuk mandiri itu bisa lebih cepat ya. Jadi ini terkondisikan karena Hidro sebagai DC utamanya ya, sudah tidak bisa lagi ya, ada kebutuhan pelemahan bisnis mereka ya sebetulnya ya. Betul. Jadi secara natural Sadako Citra Gen harus survive ya. Dan akhirnya UMKM-nya yang terus yang mulai berkembang gitu ya. Ya. Untuk kedepannya tentu saja apabila kita tidak lagi bergantung pada DC dan kita sudah istilahnya secara mandiri ya, semua produk kita kan menjadi produk UKM. Bahkan mimpi kita kedepannya ya, setelah kita mengetahui, menguasai, mengenal dan punya network terhadap distributor dan agen-agen yang lain, kita ingin juga menjadi supply chain kedepannya ya. Karena kita lihat gini potensinya. Kita seringkali ditawari ya, kalau misalnya belinya 5 kintal gitu harganya segini. Nah kalau 1 ton lebih banyak. Di quantity Bu ya. Betul. Nah artinya kalau kita bisa bersinergi, minimal koperasi-koperasi yang ada di Citra Gen ini bersinergi ya, sehingga kita bisa sama-sama gitu, sehingga kita bisa membeli dan bergaining position untuk harga menjadi lebih baik. Nanti impactnya kan kita bisa menjual produk lebih murah. Jadi customer pun lebih lebih bahagia gitu ya. Lebih bahagia Bu. Ya. Mengenai nama Bu, ya. Sadako ini kan memang branding yang tercipta dari Hidro. Ya. Nah ke depan Bu, kalau memang Sadako ini benar-benar mandiri, bagaimana soal nama Bu? Brandingnya Bu, secara branding? Iya, kita punya negosiasi mengingat kerjasama yang kita lakukan sebetulnya 5 tahun ya, jangka waktunya. Dan one prestasi saat ini adalah dari pihak Hidro ya. Sehingga artinya dari sisi hak penggunaan brand, nama, sistem itu kita masih punya selama 5 tahun ya. Dan juga kita masih punya piutang terhadap mereka kan, piutang. Jadi artinya selama piutang itu belum dilunasi ke kita masih punya hak. Jadi minimal 5 tahun kan kita masih pakai brand Sadako. Karena Sadako ini sudah mulai melekat di hati warga Citra Gen ya. Mudah-mudahan nanti ini terus berkembang secara bisnis maupun secara hubungan sosial bagi itu pengurus, anggota semakin banyak, dan keberadaan Sadako ini menjadi salah satu pilar ekonomi Bu, khususnya di wilayah Citra Gen. Jadi kami punya produk unggulan Pak Ramdan. Jadi yang membedakan dengan retail lain itu adalah kami rutin membuat PO, terutama hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya, misalnya kalau hari Sabtu itu PO masakan. Jadi ibu-ibu kami manjakan. Nah itu pantesan di rumah saya sering ada makanan kalau hari Sabtu itu beda gitu ya. Hari Sabtu ada masakan enak. Di luar masakan rutin gitu. Dan anggota kami sendiri juga yang memang udah biasa ya, biasa jualan juga, sehingga hari Sabtu itu bisa pesan ke kita. Terus kita juga punya PO untuk frozen, PO buah, PO sayur ya, sehingga anggota kita itu cukup telepon atau cukup WA, belanja 50.000 itu udah free
Delivery. ya, free delivery. Dan sekarang juga kayak tiap Sabtu gitu kita ada pesanan air udah sampai langsung di rumah. Jadi tanpa repot untuk ngurus seperti biasanya seperti itu. Yang pasti kalau kita perhatikan pelayanan semakin baik Bu ya. Ke Iya. depan otomatis harapannya usahanya semakin bagus, anggotanya semakin banyak, Iya. berbagai ide dari anggota-anggota baik yang udah lama maupun yang baru nanti semakin brilian Iya. Bu. Mudah-mudahan diharapkan Sadaqah Citragen ini khususnya bisa tadi menjadi salah satu pilar ekonomi di wilayah ini. Mungkin itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Yes, terima kasih. Dari DKM 5 melalui Anima TV ini, tidak lupa kami terus mengajak kepada seluruh jamaah dimanapun, kami sedang meluncurkan gerakan wakaf 3 juta untuk finishing untuk penyempurnaan pembangunan Masjid Anima yang memang masih kekurangan dana kurang lebih 3 miliar. Di bulan baik ini, di bulan suci ini, marilah kita berlomba-lomba bersama-sama mencapai kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan itu agar masjid ini yang setelah kita gunakan ini dapat sempurna secara fisik, dan kewajiban kita kepada vendor-vendor, pekerja-pekerja bisa kita lakukan tepat waktu nantinya di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap fokus beribadah di rumah. Insya Allah kami ada di masjid ini akan menjaga masjid ini dan akan menyapa jamaah warga-warga Citragen khususnya dari TV Anima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.